Dalam filsafat Stoik, membunuh hawa nafsu bukan berarti mematikan perasaan atau menjadi kaku tanpa emosi, melainkan menaklukkan dorongan berlebihan yang mengendalikan kita. Nafsu, ambisi buta, hasrat berlebihan, dan ketergantungan pada kenikmatan duniawi. Berikut adalah beberapa trik Stoik untuk melakukannya. 1. Premeditatio malorum. Bayangkan hal buruk terjadi. Bayangkan kehilangan apa yang kamu inginkan. Kekayaan, cinta, kekuasaan. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk menyadari bahwa semua itu bukan kebutuhan sejati. Nafsu sering tumbuh dari ketakutan akan kehilangan. Jika kamu sudah berdamai dengan kemungkinan kehilangan, kamu tak lagi diperbudak oleh keinginan. He is a wise man who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has. Epictetus. 2. Dikotomi kendali. Pisahkan yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Hawa nafsu sering timbul karena kita menginginkan sesuatu yang tidak kita kuasai. Tubuh orang lain, status sosial, dan kenikmatan materi. Stoik mengajarkan, lepaskan obsesi terhadap yang di luar kendalimu. Fokus pada niat, bukan hasil. Maka nafsumu kehilangan cengkramannya. 3. Latihan ketahanan. Disiplin diri dengan sengaja. Para Stoik berlatih menahan diri dari makanan enak, tidur nyaman, dan kenikmatan dunia, bukan karena mereka membenci itu semua, tapi karena mereka melatih otot jiwa dan ketabahan. If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Epictetus. 4. Lihat nafsu sebagai musuh dalam diri. Marcus Aurelius sering menulis untuk dirinya sendiri. Apakah aku dikendalikan oleh nafsu atau oleh akal sehat? Dia memperlakukan nafsu seperti musuh, bukan teman. Ia tahu nafsu mengikat dan kebijaksanaan membebaskan. 5. Latihan pandangan dari atas. View from above. Bayangkan dirimu kecil dari pandangan langit. Di antara miliaran manusia, siapa kamu? Apa artinya nafsu yang kamu kejar hari ini di hadapan waktu yang abadi? Dengan perspektif kosmis, hasratmu tampak konyol dan kecil. 6. Ingat kematian. Memento mori. Kematian adalah penghapus nafsu yang paling kuat. Jika hari ini hari terakhirmu, apakah kamu akan menyia-nyiakannya mengejar hasrat sesaat? You could leave life right now. Let that determine what you do and say and think. Marcus Aurelius. Nafsu, raja palsu dalam istana diri. Bayangkan dirimu sebagai sebuah kerajaan. Dalam dirimu ada banyak tokoh, akal, hati nurani, ketabahan, dan tentu saja nafsu. Nafsu adalah sosok yang gemar membisikkan janji-janji indah. Ia berkata, kejar dia, miliki itu, nikmati ini, maka kamu akan bahagia. Namun para filsuf Stoik melihatnya sebagai penipu ulung. Ia seperti raja palsu yang merebut tahta dari akal sehat. Ia menduduki singgasana bukan karena kebijaksanaan, tapi karena kita membiarkannya menang lewat kelengahan. Bagaimana nafsu menipu kita? Nafsu tidak datang dalam bentuk monster. Ia datang sebagai kenikmatan kecil yang dibenarkan. Sedikit kemewahan, sedikit godaan, sedikit pujian. Lama-lama, kita hidup hanya untuk mengejar apa yang ingin kita rasakan, bukan apa yang benar. Seneca menulis, bukan penderitaan yang menjerat manusia, tapi ketakutan akan kehilangan kesenangan. Akal versus nafsu, siapa penguasa sesungguhnya? Stoik mengajarkan bahwa yang membedakan manusia dari binatang adalah akal. Maka jika nafsu mengendalikanmu, engkau hidup seperti binatang yang bisa bicara, menuruti setiap dorongan tanpa pernah bertanya, apakah ini baik?
Ketika kita menahan nafsu, kita bukan sedang menyiksa diri, tapi sedang mengembalikan kekuasaan kepada penguasa sejati dalam diri kita, akal yang tertib. Contoh latihan seorang stoik. Pagi hari sebelum matahari naik, seorang stoik akan duduk diam. Ia merenung. Hari ini aku akan menghadapi godaan. Tubuhku ingin kenyamanan, jiwaku ingin dipuji, tapi aku memilih hidup selaras dengan alam. Aku memilih bijak, bukan sekadar nikmat. Kita seberjalan terdipa tanpa tergoda oleh emas. Ia berbicara tanpa harus menang. Ia mencintai tanpa harus memiliki. Mengapa membunuh nafsu membebaskan? Karena saat kamu tidak diperbudak oleh keinginan, kamu menjadi manusia bebas. Kamu bisa kehilangan segalanya, tapi kamu tetap memiliki dirimu. Epictetus, seorang budak yang jadi filsuf besar, pernah berkata, "Tak seorang pun bisa mencuri kebebasanmu jika kamu telah melepaskan ketergantunganmu." Nafsu ingin kamu tergantung, stoik ingin kamu merdeka. Akhirnya, apa yang tersisa jika nafsu mati? Yang tersisa adalah ketenangan. Bukan ketenangan palsu seperti diamnya orang putus asa, tapi ketenangan sejati seperti samudra yang dalam, tak terguncang oleh badai di permukaan. Inilah hadiah tertinggi dari hidup stoik. Ketika nafsu dibungkam, suara kebijaksanaan terdengar jelas. Latihan harian stoik untuk membunuh hawa nafsu. 1 pagi, refleksi sebelum dunia bangun. Sebelum kamu menyentuh ponsel atau membuka tirai jendela, duduklah sejenak, tarik napas, lalu katakan dalam hati, "Hari ini aku akan tergoda, tapi aku tidak akan menjadi budak bagi dorongan sesaat. Aku akan mengendalikan pikiranku, bukan dikendalikan olehnya." Ini bukan sekadar afirmasi, ini adalah persiapan mental. Stoik menyebutnya premeditatio, menyiapkan jiwa sebelum masuk ke medan perang hasrat. 2 siang, menunda keinginan. Setiap kali muncul keinginan, entah itu ingin membeli sesuatu, makan berlebihan, mencari validasi, atau menikmati godaan, jangan langsung diladeni, tunda. Tanyakan, apakah ini kebutuhanku atau sekadar pelarian dari ketidaknyamanan batin? Latihan ini melatih kesabaran dan kejernihan. Nafsu ingin segera, akal ingin bijak. Kalau kamu bisa menunda, kamu sedang membunuh hasrat dengan waktu. 2. Nafsu kekuasaan atau dominasi dan kendali. Kita ingin menguasai orang lain, opini, situasi. Kita ingin semua berjalan sesuai kehendak kita. Padahal stoik tahu, semakin kamu ingin mengendalikan luar, semakin kamu kehilangan kendali atas dalam. 3. Nafsu penerimaan atau validasi dan pengakuan. Kita ingin dicintai, dipuji, dikenang. Tapi Marcus Aurelius mengingatkan, kemuliaan adalah suara orang bodoh di masa depan yang akan melupakanmu dalam waktu singkat. Bagian 3. Latihan-latihan stoik membunuh nafsu. 1. Premeditatio malorum. Bayangkan kehilangan. Bayangkan kehilangan semua yang kamu cintai. Bukan untuk depresi, tapi untuk mengingat bahwa semua itu bukan milikmu. Kalau kamu bisa kehilangan itu tanpa kehilangan dirimu, maka kamu telah menang. 2. Voluntary discomfort, sengaja menderita. Makan makanan tawar, tidur di lantai, menahan diri dari media sosial, diam saat disakiti. Latihan ini menguatkan jiwa. Kenyamanan bukan musuh, tapi ketergantungan pada kenyamanan adalah racun. 3. Negative visualization, hidup tanpa keinginan. Bayangkan hari ini kamu tidak mendapat pujian. Bayangkan usahamu gagal. Lalu tanyakan, apakah itu membuatku berhenti menjadi orang baik?
Jika tidak, maka keinginan itu tidak penting. 4. Menulis jurnal malam hari. Tanyakan pada diri, di mana aku kalah hari ini? Kapan aku dikendalikan oleh nafsu? Apa yang bisa kulakukan lebih baik besok? Marcus Aurelius melakukannya setiap malam. Itu sebabnya ia disebut filsuf kaisar. Bagian 4. Tokoh Stoik vs nafsu. Epictetus dari budak jadi guru jiwa. Ia dibesarkan dalam perbudakan, tubuhnya cacat, tapi jiwanya utuh. Ia berkata, "Aku tidak takut kehilangan apapun, karena aku tahu satu-satunya milikku adalah pikiranku sendiri." Ia menolak semua bentuk pemanjaan diri. Hidup sederhana, mengajarkan kebebasan batin, bukan revolusi politik. Seneca berkata kaya tapi waspada. Seneca adalah penasihat Kaisar Nero. Ia kaya raya, tapi setiap malam ia latihan tidur seperti gelandangan. Ia berkata, "Aku tidak takut miskin karena aku sering berlatih menjadi miskin." Siapa tahu jika kamu terlalu mencintai hartamu, kamu tidak memilikinya, dia yang memilikimu. Marcus Aurelius kaisar yang menolak nafsu kekuasaan. Bayangkan kamu kaisar Roma, pemimpin dunia saat itu. Tapi kamu menulis, "Bersiaplah untuk mati hari ini. Jangan bergantung pada kekuasaanmu. Latih dirimu menerima apapun dengan tenang." Ia tidur di medan perang di bawah langit malam, menulis tentang kesunyian batin dan bahaya kesombongan. Bagian 5. Melawan nafsu di dunia modern. Sekarang kita tidak hidup di Roma kuno. Kita hidup di zaman notifikasi, likes, viral, dan algoritma. Tapi musuh kita masih sama, nafsu akan sensasi sesaat. Modernisasi nafsu. Dulu pesta pora. Sekarang scrolling tak berhenti. Dulu kekuasaan politik. Sekarang followers dan engagement. Dulu pengakuan elit. Sekarang komentar netizen. Nafsu telah berubah rupa, tapi triknya tetap sama. Membuatmu merasa kurang dan butuh lebih. Solusinya tetap stoik. Bangun pagi tanpa mengecek ponsel. Tahan diri dari pendapat orang lain. Berani hidup biasa-biasa saja. Menolak keharusan sukses sebagai satu-satunya jalan hidup. Bagian 6. Menutup nafsu dengan kesadaran akan kematian. Memento mori. Kamu akan mati. Semua nafsu berhenti di liang lahat. Tidak ada kenikmatan yang abadi. Tidak ada validasi yang bisa kamu bawa ke alam baka. Orang bijak adalah orang yang sudah mati sebelum tubuhnya mati. Filsafat Timur. Marcus Aurelius menulis, "Setiap hari hidup adalah pinjaman. Setiap hari adalah latihan melepaskan." Bayangkan kamu hanya punya waktu 1 hari. Apakah kamu masih akan mengejar validasi orang asing? Apakah kamu masih akan berdebat untuk membuktikan kamu benar? Apakah kamu masih akan membeli sesuatu hanya agar merasa berharga? Atau kamu akan duduk tenang, menatap senja, dan berkata, "Aku telah hidup, aku tidak dikendalikan oleh nafsu, aku telah merdeka." Merdeka dari nafsu adalah bentuk kebahagiaan tertinggi. Jalan stoik bukan jalan mudah, tapi itu jalan yang kokoh. Di akhir hidup, bukan mereka yang paling banyak mengejar yang paling tenang, tapi mereka yang berani melepaskan. Jadilah seperti batu karang di tengah badai. Nafsu mungkin memukulmu tapi tidak akan menggoyahkanmu, karena dalam dirimu telah lahir sesuatu yang lebih besar dari semua keinginan. Jiwa yang tertib, jiwa yang merdeka, jiwa stoik.